Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin kamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermajelis di Zoom ini untuk melanjutkan kajian kita dari Tafsir Al-Muyassar, dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas tafsir di surah Al-Qadr. Dipersilahkan yang baca ya. Ya, silakan Ustazah Mugifari. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tafsirnya, Inna anzalna al-Qur'ana fi lailatis syarafi wal fadli wa hiya ihda layali syahri Ramadhana. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan dan keutamaan, yaitu salah satu dari malam-malam bulan Ramadan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ayuhan nabiyyu ma lailatul qadri fis sarfi. Dan apakah yang ketahui wahai Nabi, apakah malam yang penuh kemuliaan dan kehormatan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul qadri lailatun mubarakatun. Al-amalu salihu fiha wa huwa tafaddulun minallahi ta'ala ala hadhihi al-ummah. Malam kemuliaan adalah Ada yang kelewat Tumu. Na'am Ustaz. Ulangi. Lailatul qadri lailatun mubarakatun. Al-amalu salihu fiha khairun min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadrin wa huwa tafaddulun minallahi ta'ala ala hadhihi al-ummah. Malam kemuliaan adalah malam keberkahan. Beramal solih di dalamnya pada malam itu lebih baik dari amalan 1000 bulan yang tidak ada malam kemuliaan di dalamnya. Dan ini adalah karunia dari Allah Ta'ala atas umat ini. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yaksuru nuzulul malaikati wa Jibrila alaihi salamu fiha. Pada malam itu banyak malaikat yang turun, dan demikian juga malaikat Jibril alaihi salam. Bi'izni rabbihim min kulli amrin qadahu fi tilkas sanati. Dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan yang telah ditetapkannya pada tahun itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya amrun kulluha la syarra fiha ila matla'il fajri. Malam itu seluruhnya berisi keamanan atau kedamaian.
Tidak ada keburukan di dalamnya hingga terbit fajar. Paham, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Kita membahas surah Al-Qadar. Ya. Al-Qadar itu memiliki beberapa makna. Ya. Di antaranya di sini adalah kemuliaan, keutamaan. Kadang Al-Qadar juga maknanya itu kesempitan, ya. Kesempitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu faqadara alaihi rizqahu. Allah menyempitkan rizkinya. Di sini maknanya saling berkaitan, ya, dan saling menguatkan. Disebut malam kemuliaan karena di sana ada malam yang ada keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini berupa pahala-pahala yang berlipat ganda karena padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian juga tadi Al-Qadar ini maknanya kesempitan karena memang pada malam itu malaikat turun ke bumi, ya, dengan jumlah yang sangat banyak sehingga bumi ini jadi sempit oleh malaikat. Dan ini sebuah kemuliaan, ya, malaikat turun pada malam itu. Sisi kemuliaan yang lain yakni diturunkannya Al-Quran tadi. Dan para ulama menyebutkan Al-Quran itu turun, yang dimaksud turun permulaannya itu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnal Qur'ana. Kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yaitu Al-Quran turun sekaligus. Ya. Jadi Al-Quran ini turun dalam 2 fase. Ya. Ada fase turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan 30 juz. Turun utuh semuanya sekaligus, dan ini terjadi pada Lailatul Qadar, ya. Pada Lailatul Qadar. Terlepas perbedaan pendapat para ulama, Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Yang jelas dia terjadi pada bulan Ramadan, ya. Dia terjadi pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Makanya ada sunnah untuk mencari Lailatul Qadar ini. Karena pada malam itu kemuliaan ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam itu Allah lipat gandakan, ya. Nah, itu sepintas tentang Lailatul Qadar. Dan setiap tahun ini berulang. Setiap tahun berulang momentum Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai lebih dalam ibadah kita. Dan sebagian ulama membahas
ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu seperti apa ya? Seperti umpamanya ketika di pagi harinya udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian cerah ya. Ini yang jelas di antara hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar ini agar kita memang mencari di 10 itu. Berbeda dengan kalau Lailatul Qadar itu ditetapkan misalnya pada malam ke-25. Mungkin kita ibadah di malam 25 saja. Ya. Tapi Allah dengan segala hikmahnya merahasiakan malam tersebut di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan pada 10 hari terakhir itu kita berlomba dengan keinginan-keinginan kita. Ya. Karena cobaan di luar sana lebih lagi. Coba lihat di hari-hari Ramadan menjelang Idul Fitri itu disibukkan ya. Setiap manusia itu dengan hal-hal yang ada yang mubah, ada yang juga jatuh pada hal yang tidak baik ya. Menyibukkan dengan seperti itu. Bahkan tempat terbaik dan tempat terjelek itu lebih penuh tempat terjelek ya. Pasar itu lebih penuh di 10 hari terakhir ketimbang masjid. Di sini ya kita yang sudah mengetahui bahwasanya di 10 hari terakhir itu banyak kemuliaan, banyak keutamaan, maka kita upayakan. Ini momentum setahun sekali gitu ya. Momentum setahun sekali untuk kita melaksanakan ibadah. Bagaimana kalau perempuan? Ya perempuan kalau aman dari fitnah, maka dia bisa melakukan i'tikaf. Tapi kalaupun tidak, dia bisa menghidupkan malamnya dengan ibadah di rumahnya, ya, baca Al-Quran, sholat malam dan selainnya. Ini tentang Lailatul Qadar, ya. Dan di sini disebutkan di ayat pertama yaitu wahya ihda layali syahri Ramadan, merupakan salah satu malam yang berada pada bulan Ramadan. Kalau kata para ulama, kenapa Ramadan mulia? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar mulia? Karena padanya Al-Quran diturunkan. Makanya dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Ya? Mulia. Bagaimana tidak? Pertama, Al-Quran itu kalamullah. Sebaik-baik perkataan. Ya. Kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Maka pantas orang yang ingin meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mendekat dengan Al-Quran. Mendekat dengan Al-Quran, tilawatan wa amalan. Baik bacanya, kemudian juga berusaha mengamalkannya. Tentunya sebelum mengamalkan, kita berusaha memahaminya. Beda kalau seseorang itu paham dengan yang dia baca, dengan yang tidak paham. Contoh ya, kita sudah paham ini Lailatul Qadar. Maknanya, maka ketika kita membaca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, diharapkan timbul dalam jiwa kita pengagungan. Oh, bahwasanya Allah itu menurunkan satu malam, menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Sambil direnungkan maknanya. Ini akan berbeda. Ya? Taib. Kemudian, tahukah engkau wahai Nabi, apa Lailatul Qadar itu? Apa malam kemuliaan itu? Nah, ini pertanyaan untuk penegasan. Ya. Jadi bertanya, tapi bukan untuk jawaban, tapi untuk penegasan tentang kepastian hal tersebut. Ya. Pertanyaan untuk
memastikan, menegaskan hal tersebut. Kemudian Allah jelaskan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Penuh berkah. Berkah itu artinya ziyadatun fil khair wa thubutuhu atau wadawamuhu. Ziyadatun fil khair wa dawamuhu atau wasubutuhu. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu. Berupa pahala, ya. Berupa pahala tentu kebaikan yang Allah janjikan itu, ya. Makanya disebutkan setelahnya beramal sholih pada malam itu di sini tidak dibatasi, ya. Amalan sholihnya itu mau apa? Yang jelas yang termasuk amalan sholih itu amalan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Itu amalan sholih, ya. Dan yang dipuji oleh syariat itu amalan sholih, baik amalan besar maupun amalan kecil, ya. Jadi amalan sholih itu banyak, ya, dari hal kecil seperti infak sedekah walaupun hanya setengah butir kurma, ya, itu bisa menghalangi kita dari neraka. Dan amalan-amalan yang lain, walaupun amalan sholih yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf pada 10 terakhir ini adalah tilawatul Quran wa qiyamul lail, ya. Banyak membaca Al-Quran dan sholat malam. Itu amalan soleh yang sering dilakukan. Juga berdoa, ya. Berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan soleh yang dilakukan pada malam tersebut itu lebih baik, lebih bernilai daripada ibadah selama 1000 bulan. 83 atau 82 tahun, ya. Di 82 tahun kita ibadah yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar, dengan ibadah pada Lailatul Qadar itu menyamai pahalanya. Dan ini bentuk rahmat Allah yang sangat luas, ya, kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, umat selainnya. Jadi letak keberkahan yang dimaksud adalah pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala. Karena apa? Umumnya, ya, yang dipahami dari berkah itu oleh kebanyakan manusia, ya, hidup yang mulus, ya, rizki berlimpah, karir lancar dan lain sebagainya. Itu berberkah menurut umumnya manusia. Betul, itu bagian dari keberkahan, ya. Tapi yang dimaksud keberkahan yang hakiki adalah bukan itu. Keberkahan hakiki itu manakala kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kita itu bertambah dan langgeng. Manakala amalan-amalan kita bertambah dan langgeng pahalanya, ya. Makanya ketika Allah menjelaskan harta dan anak itu perhiasan dunia, betul. Harta dengan harta dan anak, hidup jadi indah, ya. Hidup jadi indah, jadi bahagia. Tapi di sisi Allah apa yang baik? Wal baqiyatus sholihah. Peninggalan-peninggalan yang baik itu lebih baik di sisi Allah dan lebih kekal. Artinya apa? Jangan kemudian kita sempitkan makna berberkah itu sebatas hanya perkara yang terasa secara zahir, terasa secara materi. Tapi yang lebih dari itu, keberkahan itu nanti perlipat gandaan pahala yang sangat banyak bagi kita, ya. Bahkan di antara makna berkah itu orang yang senantiasa berusaha menebar kebaikan, ya. Menebar kebaikan. Orang yang berkah itu orang yang menebar kebaikan, ya. Jadi orang yang menebar kebaikan itu dikatakan berkah, ya. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu itu berkah. Kemudian
malaikat turun, ya, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun, banyak malaikat yang turun sebagai bentuk penghormatan. Karena malaikat turun membersamai kita itu menunjukkan kemuliaan majelis itu. Sebagaimana di majelis ilmu, malaikat menyertai, ya, menghormati, menyambut para penuntut ilmu. Begitupun di malam Al-Qadar, banyak malaikat yang turun ke bumi. Ya. Juga terkhusus malaikat Jibril alaihissalam. Waruh, ruh di sini diantaranya malaikat Jibril yang dimaksud, ya, untuk membawakan perintah, yakni memutuskan takdir. Jadi takdir itu diantara putusan yang Allah tetapkan itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya harian, ya, ada yang sifatnya tahunan. Seperti Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu berada dalam kesibukan. Sibuk menetapkan takdir, sibuk memberikan rizki, sibuk menjawab doa dari manusia, sibuk memberikan taubat dan lain sebagainya. Jadi malaikat ini turun sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada orang-orang yang beribadah pada malam tersebut, ya. Dan ini kemuliaan kita dikelilingi oleh malaikat. Kemuliaan kita dikelilingi oleh malaikat. Hanya terkadang kita belum bisa menghadirkan rasa, ya. Kalau kita sendirian beribadah umpamanya, kita menghadirkan dalam jiwa, malaikat juga ikut membersamai kita. Berbeda dengan kalau yang membersamai itu manusia. Kalau yang membersamai itu manusia kan kelihatan, ya, rame gitu kan, nggak sepi, nggak sepi gitu. Tapi kalau yang membersamai malaikat kan kita nggak tahu, nggak bisa melihat mereka. Padahal jumlahnya banyak. Bahkan dikatakan di sebagian tafsir, malaikat yang turun pada Lailatul Qadar itu hampir-hampir seperti kerikil, ya, di kerikil atau pasir, saking banyaknya, padat sehingga sempit bumi itu bagi mereka, saking banyaknya, ya. Dan kita tahu jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Di Baitul Ma'mur saja malaikat itu 70.000 setiap harinya masuk dan nggak keluar lagi. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan nggak keluar lagi. Dan setiap hari ada 70.000. Betapa banyaknya. Kemudian juga kita tahu malaikat itu lebih besar daripada manusia, ya. Dan ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada umat ini. Sehingga dengan informasi yang dikabarkan oleh Allah terkait Lailatul Qadar ini, maka sikap yang semestinya ada tertanam pada diri kita, ya, kita mengagungkan malam tersebut. Kita persiapan dari sekarang, apalagi sekarang kurang lebih berapa bulan lagi, ya, kita masuk di bulan Ramadan. Kita dengan tahu informasi seperti ini, maka kita sudah menandai tanggal, ya, di tanggal 21 sampai 30 atau 29 Ramadan, kita ingin mendapatkan kemuliaan dari malam tersebut yang Allah janjikan di ayat ini. Sehingga diharapkan kalau kita persiapan sebelumnya, nanti ibadahnya bisa maksimal, ya. Bisa maksimal. Paling tidak tadi, kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian sholat malam, kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan dengan amalan-amalan tersebut kita bisa meraihnya, ya. Kita bisa meraih kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan dan Allah janjikan. Tapi anak kira cukup, ya. Dan anak lihat di Indonesia nampaknya sudah mau masuk maghrib. Di sini mau masuk sekitar jam 2, ya.
Baik Ustadz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk materi hari ini. Silakan ditutup Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Baik, sepertinya Ustadz gangguan sinyal ya. Tidak terdengar suara Anda terdengar jelas Mahat? Jelas, Kedengaran Om. Jelas Ustazah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai dars kita untuk sore hari ini.